Video asli tahun 1945, tentara Jepang membawa guci berisi debu mayat tentara Jepang lainnya. Perhatikan, ada 600.000 orang Jepang dalam gambar. Di kamp buruh Siberia, dipaksa untuk bekerja. Dimasukkan guci dan dikirim kembali ke Jepang. Gambar asli pada tahun itu. Kehidupan, penyucian, tentara Jepang. Tahun itu, Uni Soviet berhadapan dengan Jepang. Mengumpulkan 1,56 juta tentara. Pergi langsung ke 3 provinsi di Cina Timur Laut. Pertempuran itu diberi nama, Operasi Badai Agustus. Vasilevsky menjabat sebagai panglima tertinggi. 3 pasukan terdepan dikirim, memiliki 26.000 senjata, lebih dari 1 tank, dan banyak pesawat tempur, menghadapi jatuhnya 1,56 juta tentara Soviet. Kemanapun pergi, tentara kuantum Jepang yang awalnya tak terkalahkan, akhirnya kewalahan, dan segera kehilangan baju besinya. Angkat tangan lalu menyerah. Karena ingin bertahan hidup, mereka harus meninggalkan hidupnya. Sekarang gambarnya adalah, beberapa tentara Soviet menyapu medan perang, mencari yang tersisa dari Jepang. Karena keterbatasan dalam bahasa, Jepang yang ditangkap, hanya melalui gerakan fisik, memohon tentara Soviet untuk menunjukkan belas kasihan. Biarkan dia mati. Menurut statistik pasca perang, 83,000 tentara Jepang tewas. 594,000 orang menyerahkan senjata mereka dan menyerah. Di antara mereka, yang umum adalah 110 jenderal. Karena pada saat itu, Uni Soviet sedang mengalami perang. Kehilangan generasi pekerja muda, negara sangat perlu membangun dan memulihkan ekonomi. Kemudian orang-orang tua, lemah dan cacat dalam tentara Jepang. Kembali ke China, pasukan Jepang lainnya ditarik. Kamp tenaga kerja Siberia, dipaksa untuk bekerja, untuk melumpuhkan tawanan perang Jepang. Uni Soviet menipu Jepang terlebih dahulu. Ketika perang berakhir, kirim kembali ke Jepang dengan kereta api. Tetapi tempat kedatangannya adalah Siberia yang dingin. Membangun Uni Soviet dengan tawanan perang Jerman. Sebagian besar tawanan perang Jepang. Semua mengenakan pakaian musim panas. Tidak ada sarung tangan, sepatu katun empuk dan topi katun. Suhu di lingkungan ini lebih dari minus 30 derajat. Penjahat perang Jepang harus terlebih dahulu bangun kampnya sendiri. Dan proses ini membuat mereka mati kedinginan. Kemudian menggali batu bara dan membangun jalan. Semua jenis pekerjaan fisik berat seperti teknik konstruksi. Apalagi dalam cuaca dingin setiap hari. Bekerja lebih dari 10 jam. Tangan dan kaki banyak orang menjadi hitam dan kemudian membeku. Jatuh tersungkur tanpa sadar. Dan untuk menyelamatkan nyawa merek, banyak orang harus melakukan amputasi. Selain itu, menurut ingatan tawanan perang Okamoto, ketika orang Jepang kelaparan, banyak tawanan perang hanya bisa makan sayuran liar, hampir membeku bersamaan, atau mati kedinginan. Jika terjadi perlawanan, tentara Soviet tidak akan ragu untuk menembak. Suara tembakan dan jeritan tak pernah berhenti walau sesaat. Dimulai oleh tentara Jepang di wilayah Siberia di Uni Soviet. 11 tahun api penyucian di bumi. Reformasi melalui kerja karir. Tetapi Amerika Serikat juga mendukung Jepang setelah perang. Uni Soviet secara bertahap harus mengirim tahanan Jepang kembali. Termasuk tentara Jepang yang telah mati. Juga dikembalikan ke Jepang. Sampai tahun 1956, para tawanan perang Jepang dipulangkan. Pejabat Soviet mengatakan, Uni Soviet sudah memulangkan 510.000 tahanan Jepang. Namun pihak Jepang mengatakan, mereka hanya menerima lebih dari 300.000 orang. Berapa banyak tahanan yang kembali ke Jepang? Sekarang masih menjadi misteri.